Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di tutorial mockup and illustration with PowerPoint. Di tutorial yang kali ini kita akan selesaikan ilustrasi Oreo kita yang kemarin belum sempat selesai dari workshop. Oke, semoga di tutorial kali ini kita bisa selesai ya teman-teman. Oke, seperti biasa aku akan share screen, teman-teman juga bisa pause and rewind apabila ada yang kecepatan atau ada yang terlewat ya. Nah, apabila ada langkah-langkah yang terlewat ya aku ucapkan teman-teman bisa diperhatikan aja lebih detail di mana kursorku lagi berada, itu soalnya mungkin aku ada yang kelewat in case, soalnya nanti kan ada banyak yang lebih langkahnya paling banyak nih yang Oreo, jadi teman-teman bisa perhatikan aja kursorku dengan baik. Oke, aku akan mulai share screen. Oke, nah ini adalah ilustrasi kita yang kemarin kita sudah buat, yaitu apa ini? Oh lupa ya, oh ya, paper bag. Nah ini paper bag yang sebelumnya sudah kita buat di tutorial. Ini juga mockup HP dan ini mockup laptop. Nah sekarang kita akan lanjut ke mockup ilustrasi biskuit. Nah ini biskuitnya aku ngambil dari fotonya Oreo. Nah ini nanti akan aku hapus saja semuanya supaya lebih jelas. Nah ini adalah foto yang akan kita tiru, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ini ada yang sedikit kurang lebih ya di pinggir, nanti semoga kita bisa lebih rapi. Nah nanti kita ada beberapa elemen. Kalau kita buat grup besarnya ini ada Oreo-nya, ada biskuitnya, ada juga susunya ini yang menciprat keluar, ada juga gelasnya ya yang di bawah. Oke, kita akan mulai dengan membuat bagian Oreo-nya dulu. Nah di sini ada beberapa layer lingkaran yang di sini kita pakai. Di sini sebentar, ada berapa nih? Kita zoom, ini ada 5. Yang paling belakang ini adalah area yang paling bawah. Kalau dilihat, nah ini yang bergerigi, ini adalah layer pertama yang paling belakang. Kemudian layer keduanya ini yang lebih rata bagian dalamnya. Kemudian layer ketiga adalah fillingnya yang warna putih, krimnya. Kemudian layer keempatnya adalah pinggiran atas yang bergerigi ini, dan layer terakhir yang paling atas nanti adalah lingkaran yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang keren ini. Sayangnya kita belum bisa bikin, sebenarnya bisa tapi butuh waktu lama, ini soalnya sangat detail dan ada banyak shadowing yang agak sulit, jadi kita akan buat aja nanti lingkaran seperti ini ya. Nah palet warnanya seperti biasa sudah aku sediakan di samping kanan, juga ada di notes di bawah ya. Nah ini notes sudah ada. Oke, nah ini adalah hasilnya. Ini nggak bakal aku hapus dulu, kita akan mulai aja dengan slide baru. Tadi udah aku hapus shape-shape sebelumnya. Teman-teman bisa yang belum kemarin nggak ikut bisa mulai mengerjakan dari awal, atau bagi teman-teman yang udah selesai nanti tinggal tungguin aja sampai proses dimana teman-teman saat sedang mengerjakan ya. Oke, di sini karena kita akan mulai dari Oreo, kemudian baru ke susu dan gelas. Kita akan melihat dulu Oreo-nya tadi sudah ada 5 layer, dan semua layernya ini terdiri dari lingkaran. Nah di sini jadi kita nggak bakal pakai freeform shape yang kita pakai di ilustrasi paper bag. Kita sini akan pakai lingkaran saja. Nah untuk lingkarannya aku nggak bisa memberikan angka pastinya karena ini kan sebuah meniru ya, meniru. Jadi ini nggak ada tutorial dengan angka. Bisa sebenarnya tapi biasanya nggak valid karena di ukuran di setiap laptop mungkin berbeda, ukuran saat di copy atau segala macam yang lainnya. Oke. Oh iya, aku sampai lupa menjelaskan aku lagi ngapain. Tadi aku barusan menginsert sebuah lingkaran. Boleh dari home, kemudian drawing, ini ada lingkaran, atau dari insert.
kemudian shapes, kemudian pilih yang lingkaran ya, ini oval. Nah, lingkarannya kita nggak bakal bikin lingkaran sempurna, kita akan bikin sedikit lonjong. Buat saja dulu nggak apa-apa, karena nah ini kita akan menirukan efek 3D nya, tapi daripada kita menggunakan shape effect terus 3D rotation, ini akan sangat sulit untuk mengatur perspektifnya. Nah, sangat sulit, jadi lebih mudah jika kita rotate saja. Cara rotate-nya sebenarnya bisa rotate menggunakan angka. Di sini kita bisa menggunakan angka rotation berapa derajat. Nah, tetapi supaya lebih mudah kita akan menggunakan manual saja. Di setiap shape akan ada bentuk lingkaran putar balik di atasnya. Kita klik, kemudian kita tarik ke samping kanan, karena ini kan kita miringkan ke kanan. Kemudian kita sesuaikan besar kecilnya. Nah, biasanya aku kalau sedang mengerjakan shape seperti ini, aku nggak bakal menggunakan ujung meskipun bisa, tapi aku lebih suka menggunakan pinggir-pinggir supaya lebih mudah. Itu terserah teman-teman sih, kalau misalnya teman-teman juga sukanya pakai ujung nggak masalah. Ini hanya referensi pribadiku aja. Di ujung-ujungnya, ingat batas kita adalah bagian yang diukir ya, bagian yang ada tulisan-tulisan atau simbol-simbolnya. Kita nggak akan mencapai pinggiran. Oke, ini sudah jadi yang pertama. Ini sudah menutupi semua area ukirannya. Sekarang kita akan buat yang pinggir. Nah, tetapi supaya lebih mudah, kita akan hilangkan dulu bagian dalamnya seperti kemarin saat kita sedang membuat ilustrasi paperback. Kita menghilangkan bagian dalamnya. Untuk menghilangkan bagian dalam, kita klik shape-nya, kemudian drawing tools format, pilih shape fill, pilih no fill ya. Kemudian kita akan duplikat. Ini aku buat warnanya lebih jreng kali ya. Nah, oke, supaya terlihat. Duplikatnya kita tahan tombol Ctrl atau Ctrl mungkin, kemudian tekan tombol D. Jadi Ctrl D. Seperti di sebelumnya ya, Ctrl kemudian D. Ini dia, ini hasil duplikatnya teman-teman. Hasil duplikatnya kita tinggal sesuaikan posisi, letak, ukuran mengikuti lingkaran yang level 2 nya ini. Nah, ini kenapa aku tadi duplikat, karena jika kita bikin lagi dari awal, lebih banyak yang harus kita lakuin. Misalnya kayak harus menghilangkan shape fill-nya dulu, terus mutarnya lagi. Ini kan jadinya sudutnya sama ya, jadi nggak terlalu ribet nanti untuk adjustnya. Oke, layer kedua sudah selesai. Kita lanjut, kita duplikat lagi dengan Ctrl D, tekan tombol Ctrl sambil ditahan, tekan tombol D. Duplikatnya kita sesuaikan lagi ukurannya. Nah, jika teman-teman nggak terlalu rapi nggak masalah, karena ini kan juga bukan ujian ya. Jadi kalau teman-teman nggak perfect nggak masalah. Aku juga nggak perfect, ini banyak sekali. Kalau teman-teman lihat detailnya ini pasti banyak yang nggak perfect. Oke, kita akan lanjut ke bagian keempatnya, ini yang bagian tipisnya ya, cuman bagian detail, bagian rata dari bagian dalam. Kita duplikat lagi, Ctrl D. Oke, kemudian yang terakhir paling bawah kita Ctrl D lagi. Nah, ini jadi bisa dilihat ada berapakah ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa aku ngitungnya dari kanan? Kalau dari kiri kan ini berdempetan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 lingkaran ya, sesuai yang tadi udah dijelaskan. Oke, lingkaran kita sudah selesai. Gak bakal kita warnain dulu. Kita akan berlanjut ke liquid shape alias si ini tusuk. Nah,
si susu ini kita akan menggunakan shape baru yang sebelumnya belum kita pakai. Jadi kita udah freeform shape di bagian ilustrasi paperback. Kita juga sudah menggunakan banyak shape persegi dengan rounded corner di mockup. Jadi kita bosan menggunakan lingkaran, dan sini kita akan step up lagi menggunakan sebuah shape baru. Oke. Teman-teman bisa menggunakan shape ini dari drawing, atau teman-teman bisa dari insert kemudian shape ya, seperti biasa. Nah, nama shape-nya adalah curve. Kalau dieja CURVE, VA. Jadi Charlie, unta, rakun, vektor, Eko. Nah, untuk lebih detailnya dia ada di line, kemudian cari yang bentuknya seperti tanjakan. Ini ya, kayaknya tanjakan terus turunan, kayak bukit. Nah, curve ini dia juga adalah sebuah line, sama kayak freeform shape, tapi curve ini dia bisa kita mainkan. Kalau line-line lainnya kan ini ada konektor, ada line biasa atau ada arrow, itu kan dia kan nggak bisa diatur ya sudutnya. Nah, untuk freeform juga curve dia bisa diatur. Freeform ada dua ya, scribble, ada juga shape. Ini kita akan pakai curve, kita klik aja langsung. Nah, cara pakainya persis sama seperti yang kita pakai di ilustrasi menggunakan freeform shape. Kita klik dulu yang pertama, kemudian klik dulu yang kedua. Nah, setelah klik kedua, teman-teman baru akan merasakan perbedaannya dibandingkan dengan freeform shape. Ketika teman-teman menarik untuk mengklik ke yang ketiga, teman-teman bisa lihat di sini nggak ada sudut. Ini kan tadi sudah diklik ya di area ini, tidak ada sudut yang terlalu benar-benar dua garis bertemu. Ini katanya kayak masih satu garis yang hanya melengkung. Namanya juga curve. Curve itu kan artinya lengkung ya, lengkungan. Jadi dia lebih halus. Kenapa kita pakai curve? Karena tentu saja kalau kita melihat sebuah cairan, dia nggak bakal berbentuk sudut, kecuali kalau kita taruh di gelas kotak gitu kan ya. Nah, kan kalau di sini kan bentuknya kayak cipratan yang nggak bersudut gitu kan ya. Karena itu kita menggunakan curve. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal klik-klik lagi seperti biasa. Ini juga kadang-kadang aku pakai untuk membuat bentuk kayak drop atau semacamnya. Dan untuk terakhir kita tinggal klik lagi yang pertama. Sama ya, dia kayak freeform shape. Oke, kita cari. Nah, nih hasilnya kan seperti ini. Seperti yang tadi udah dijelaskan, nggak ada titik yang terlihat ya. Sampai kalau kita menggunakan edit shape, edit points, baru kelihatan di mana titiknya. Nah, titiknya ini nggak persis kayak titik, tetapi hanya kayak area yang dilewatin aja pinggirannya. Oke, kita hapus sebentar. Aku harus menutup pintu dulu teman-teman, mohon maaf. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf, supaya nggak berisik suaranya ke dalam. Nah, di sini ada beberapa area yang akan kita gunakan curve dan juga lingkaran. Kenapa lingkaran? Karena lingkaran juga pastinya nggak bersudut ya. Sudutnya unlimited. Nah, ini ada beberapa yang akan kita pakaikan lingkaran. Ini ada satu lingkaran, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagian ujung-ujungnya yang kelihatan kayak drop atau kayak tetesan, bentuknya lingkaran. Jadi kita akan menggunakan beberapa lingkaran sebelum curve. Kita mulai dengan lingkaran dulu. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita buat sebuah lingkaran mengikuti si bagian belakangnya. Nah,
supaya lingkarannya itu simetris alias kalau ke samping ukurannya satu, ke bawah ukurannya satu, atau kalau kita ngomongnya kayak bola pingpong gitu ya, bundar, kayak lonjong, kita tahan tombol shift ketika kita sedang menggambar shape. Nah, ini sudah ditahan tombol shift meskipun kursor kita nggak beraturan nariknya ke samping, ke bawah, bukan garis miring ya, dia akan tetap, bentuknya akan tetap bulat sempurna. Oke, kita gambar saja. Sudah, kemudian di sini aku akan hilangkan shape fill-nya. Nah, di sini ada cara lain teman-teman untuk menduplikat. Jika kita Ctrl D, seperti tadi, ini kan ada duplikat ya di sampingnya. Nah, ada cara lain untuk menduplikat langsung di area yang ingin kita pindahkan. Jadi misalnya aku ingin menduplikat lingkaran ini ke sini. Caranya adalah teman-teman pindahkan, tapi sebelum teman-teman lepas, teman-teman sambil tahan tombol Ctrl atau CTRL. Seperti itu. Jadi teman-teman tadi untuk menduplikat langsung di areanya, misalnya aku pengen duplikat langsung di sini, nggak perlu kan, misalnya kalau kita klik duplikat kan munculnya akan di kanan bawah ya. Nah, jika kita ingin menduplikat langsung di area yang kita inginkan, teman-teman tahan tombol Ctrl atau CTRL, sambil ditahan teman-teman pindahkan. Nah, ini ketika aku memindahkan, aku sambil menahan tombol Ctrl. Kenapa aku tahan tombol Ctrl? Supaya yang di belakang sini nggak hilang, jadinya dia copy. Nah, kita lakukan juga. Ini sambil ditahan tombol Ctrl ya teman-teman. Kemudian kita kecilkan, ingat sambil mengecilkan tahan tombol shift. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi aku nggak sengaja lepas tadi kayaknya tombol kontrolnya. Kalau kelepas tombol kontrolnya, maka dia nggak akan ke copy. Jadi yang di area yang tempat yang dari kita asal ngopinya bakal hilang nih. Misalnya nih, kalau nggak ditahan tombol kontrol, yang di lingkaran sebelumnya akan hilang. Jadi kita tahan tombol kontrol supaya dia itu kehitungnya copy, bukan memindahkan. Oke. Di sini sudah ada 7 lingkaran. Oh enggak, satunya lagi belum. Oke, di sini. Nah. Oke, sudah ada 7 ya. 1, 2, oh ini hilang lagi tadi kan. Ini kalau kita kelupaan tombol kontrol maka akan hilang terus. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya yang di depan. Oke, sudah ada 7 lingkaran. Nah, ini kita akan biarkan karena kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu curve yang dari sejak aku demonstrasikan sedikit. Nah, di sini akan ada beberapa shape yang akan kita buat. Jadi kita akan buat satu shape di sebelah kiri. Kemudian 2 shape di sebelah kanan. Kenapa 2 shape? Sebentar, apakah benar nih harusnya 2 shape di sebelah kanan? Oke, kita cek ya. Oh enggak, 1 shape teman-teman, mohon maaf. Oke, 1 shape di sebelah kiri, 1 shape di sebelah kanan. Nah ya benar, 1 shape di sebelah kiri, 1 shape di sebelah kanan. Jadi ada bagian sebelah kiri, ada bagian sebelah kanan ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat efek bayangannya sangat terlihat karena memang ini fotonya langsung dari website Oreo, jadi memang ini pastinya bagus banget kualitasnya. Di sini ada bagian yang gelapnya karena cahayanya dari kiri, bagian yang terekspos cahayanya bakal lebih terang. Nah, efek 3 dimensi ini yang ada bagian cahayanya akan kita mainkan dengan gradient nanti. Oke. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita akan mulai dari sebelah mana ya enaknya? Sebelah kiri dulu. Oke, untuk sebelah kiri kita akan klik curve, boleh dari sini atau dari insert, shapes, bentar aku malah klik icon. Shapes, kemudian pilih yang bukit, yang curve.
Ini kita akan klik 1, 2, nanti kita lihat aja berapa. Biasanya lebih kebayang kalau sudah mulai ngeklik ya. Nah, klik pertama aku akan di bawah sini. Kenapa? Karena di sini akan biar lebih mudah, ini akan langsung sudut. Di klik pertama aku di bawah, keduanya di pinggiran gelas ini. Kemudian klik lagi sini. Nah, seperti freeform shape, apabila teman-teman saat menggambar ada yang salah klik, teman-teman klik backspace supaya dia menghilangkan titik terakhir ya. Kita masukkan ke dalam lingkaran, kemudian putar balik ke bawah lagi. Yang pas. Ini jadinya kayaknya lengkungannya lebih organik ya dibandingkan freeform shape, karena dia benar-benar curve. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah mencapai klik di area Oreo seperti ini akan aku tadi klik terakhirku ada di bagian sini, kemudian aku klik lagi di area Oreo di sini. Nah, teman-teman jangan langsung tarik ke bawah, karena nanti bagian atasnya bakal berantakan. Misalnya nih aku tarik ke bawah, dia akan mencuat seperti itu. Maka aku klik lagi di area sekitar klik yang tadi, misalnya aku klik di O ini, baru aku tarik ke bawah. Tarik ke bawahnya jangan langsung straight seperti ini, karena ini akan memotong area cipratan yang lain. Kita harus mengambil jalur di bagian yang ada Oreo-nya nanti di sini. Nah, kenapa? Karena nanti bagian ini akan ada di belakang Oreo. Jadi nanti urutannya adalah di paling belakang adalah susu yang bagian kiri, kemudian ada Oreo, kemudian ada susu yang bagian kanan. Karena bagian kanannya kan ada bagian yang di depan Oreo ya. Kalau bagian kirinya semuanya nggak ada yang di area depan Oreo. Jadi kita ngambil jalur aman dari bagian Oreo yang bertemu dengan gelasnya sih. Oke, kita klik lagi. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, coba aku lihatin dulu ya. Nah, kurang lebih ini adalah hasil liquid shape-ku yang menggunakan curve tadi. Ini sudah selesai satu, maka kita akan melanjutkan ke sebelah kanan. Nanti kita akan mulai dari sini, kemudian ke atas, bawah, terus ke atas ini. Nah, di sini akan ada sedikit tricky. Aku di sini masih memikirkan bagaimana caranya supaya ininya rapih. Bagaimana ya? Sedang mengingat-ingat bagaimana cara membuat supaya ininya rapi tetapi sininya bisa menonjol. Oke teman-teman, aku sudah menemukan jawabannya kayaknya. Di sini kita akan membuat satu shape terlebih dahulu, pendek, hanya untuk bagian yang nanti bakal menutupi, karena kan di atasnya nggak bakal menutupi ya, cuman bagian depan sini doang yang bentuknya kayak ombak sedikit. Nah, nanti kita akan buat satu shape, kemudian shape keduanya akan kita buat untuk bagian yang tidak menutupi bagian depan. Nanti ini bakal kita potong atau nanti kita tinggal taruh aja di belakang. Oke, kita akan buat untuk bagian yang di depannya dulu. Untuk bagian depan kita langsung buat menggunakan curve. Kemudian kita klik di bawah di bagian gelas. Klik 2, klik 3, klik 4, mana ya klik 4-nya? Oke, ini coba. Oke, ini aku sudah melewati bagian yang menutupi si Oreo. Nah, di sini aku ingin putar balik ke bagian bawah.
tapi kita nggak bisa sembarang putar balik karena ini nanti bakal menghancurkan bagian titik terakhir. Jadi setelah kita klik titik yang akan kita buat putar balik, kita klik lagi di sampingnya, baru kita tarik. Sampai aman. Mungkin teman-teman agak kurang jelas di sini, terutama bagi teman-teman yang saat ini nonton YouTube-nya dari HP. Teman-teman nanti lihat aja ketika aku sudah selesai membuat shape-nya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Tentu saja jika teman-teman mau mengubah tampilannya, teman-teman bisa menggunakan edit points ya teman-teman. Oke, ini adalah shape bagian depannya. Oke, ini lebih jelas ya. Di sini ada yang di depan. Yang kenapa di sini aku buatnya pendek saja karena bagian selanjutnya akan dibuat menggunakan shape line. Shape line ini nanti bakal di di subtract sama Oreo paling belakang supaya dia pinggirannya terlihat supaya ketiban. Supaya teman-teman lebih kebayang, kita akan lanjutkan dengan curve yang ketiga. Benar ternyata tadi, kok kayaknya aku ingatnya 3 curve. Ternyata memang pakai 3 curve ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mulai dari bagian bawah. Kenapa aku ngambil ancang-ancangnya jauh? Supaya nanti dia lebih mudah saat di merge shapes, saat di subtract maksudnya. Nah, ini keduanya di sini. Oke, aku sedang mencari. Ini aku maaf agak maju ke kamera karena aku harus mendekati layar. Klik lagi. Klik lagi, kita hapus dulu, klik lagi, klik, nah di sini ada persimpangan yang lingkaran, ada juga yang sedikit menjorok ke bawah, ini ada garis tipis. Kita akan mengikuti garis tipisnya, nggak mengikuti pinggir gelasnya ya. Masuk ke pinggir gelas, kita klik lagi setelah nyampe di pinggir gelas, klik, baru nanti kita bisa ke bawah. Nah, supaya tidak terlalu berantakan, teman-teman klik dengan jarak yang pendek antara klik ya. Ketika teman-teman sudah menyelesaikan area yang ingin ditampilkan, ini kan nanti area yang tidak ditampilkan ya. Teman-teman saat menarik diklik saja setiap beberapa senti atau setiap menurut teman-teman yang pas jaraknya. Oke, ini adalah hasilnya. Ketika diwarnai, ini ketika tidak ya, ini cukup rapih. Nggak terlalu rapi kalau di zoom, tetapi menurutku cukup karena ini kan nanti nggak bakal ada yang ngezoom juga dibandingkan dengan yang sampingnya dengan gambar aslinya. Jadi menurutku ini sudah cukup yang kemarin ya. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah menyatukan bagian lingkaran dan bagian curve. Di sini kan ada curve 1, curve 2, curve 3. Nah, curve 3 dan curve 1 dua-duanya ada yang bertemu dengan lingkaran. Oleh karena itu kita akan merge shapes dulu. Oke, dalam merge shapes-nya kita akan mulai dengan yang sebelah kiri. Kita klik dulu curve-nya, ini bagian yang gedenya yang tadi kita menggunakan curve. Kemudian tahan tombol shift, sambil ditahan klik lingkaran yang pertama, kemudian lingkaran yang kedua. Karena di sini kan ada 2 lingkaran ya yang menyentuh, yang berinteraksi kontak fisik langsung dengan curve. Jadi kita klik 3-tiganya. Kemudian kita masuk ke drawing tools format, kita pilih merge shapes, kita pilih union. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman, kayak kepala cacing ya ini. Nah, jika teman-teman ingin merapikannya supaya ini jadi lebih lengkung, kita juga bisa, karena ini kan kelihatannya kayak masih ada balon atau stick, kelihatannya kayak
permen permen yang bulat gitu, kemudian ada sticknya ya. Nah, ini kita ingin supaya ini terlihat seperti ikut curve dengan seperti yang lain. Kita akan ke edit shape, kemudian edit points. Nah, sini akan terlihat banyak sekali poin. Kita akan hilangkan poin yang di sudut alias yang ini dan ya bagian ini dan yang ini. Nah, kalau ini aku nggak bisa zoom lagi teman-teman, mohon maaf. Udah 400% maksimal. Di sini kalau teman-teman lihat area yang sedang aku kotaki, di sini ada 3 titik, di sini juga ada 3 titik. Kita akan hilangkan titik kedua alias titik yang diapit ya. Cara hilangkannya, klik titik yang kedua yang diapit itu dengan klik kanan, kemudian delete point. Ini juga klik kanan, delete point. Kemudian bagian sisanya kita akan jadikan smooth point. Kita klik kanan, kemudian jadikan smooth point. Ini juga kita klik kanan, jadikan smooth point. Ini kita klik kanan, jadikan smooth point. Gak apa-apa misalnya ini akan sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kenapa ini bakal berbeda? Karena ini kan smooth ya, jadi pastinya ada yang berbeda sedikit. Ini sudah, ini jadinya lebih smooth ya teman-teman, karena tadi sudah dihilangkan bagian titiknya yang diapit, kemudian sudah dijadikan smooth point. Ini kita klik kanan, jadikan klik kanannya pastikan di atas titik ya, bukan di atas garis. Oke. Maaf, tadi aku barusan keluar dari edit point. Kita lanjutkan. Sudah selesai. Nah, ini terlihatnya lebih alami ya dibanding tadi ada kayak lingkaran kemudian ditusuk ke stick. Nah, ini lebih rapi. Nah, di sini di sebelah kanan ada juga curve. Ini curve terakhir ya, yang bersambung dengan satu lingkaran. Kita akan gunakan teknik yang sama. Klik dulu bagian curve-nya, kemudian tahan tombol shift, klik lingkarannya, masuk ke drawing tools format, pilih merge shape, pilih union. Kemudian kita edit shape, edit points, kita zoom lagi. Teman-teman bisa kelihatan. Di sini kita delete bagian tengahnya, delete point. Ini juga delete point. Bagian bawahnya kita jadikan smooth point. Juga jadi smooth point. Oke. Selesai teman-teman. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Tiga ini ya, 3 curve, juga ada yang tersisa, ada 4 lingkaran. Oke, selanjutnya kita akan menghapus bagian curve terakhir. Ini curve ketiga yang akan ditindih dengan Oreo. Jadi kita klik dulu Oreo alias lingkaran kuning ini ya, lingkaran kuning bagian paling belakang. Pastikan yang paling belakang. Kemudian tahan tombol shift, tahan tombol kontrol, kemudian D seperti tadi untuk duplikat. Kemudian kita adjust lagi dia di areanya. Kita posisikan kembali. Oke, kita zoom out sedikit supaya lebih mudah. Memerlukan konsentrasi yang tinggi. Atau jika teman-teman ingin mudah, teman-teman juga bisa menggunakan satu teknik lain. Teman-teman tarik ini ke kanan bawah, kemudian tahan tombol shift, klik lingkaran yang di paling belakang tadi, hasil duplikat. Ini kan hasil duplikat, ini inangnya ya, awalnya. Kemudian format, pilih align, pilih line left, pilih line top. Jadi ini udah pasti sejajar.
Kita klik dulu slide atau objek lain supaya dia keluar dari klik tadi 2. Kemudian sekarang kita akan masuk ke subtract. Ini tadi sudah ada duplikatnya ya. Nah, jika ditarik ada duplikat. Sekarang kita klik dulu curve yang akan kita potong. Yang ini ya, yang bagian gede yang di belakang. Kemudian tahan tombol shift, kita klik lingkaran yang tadi sudah diduplikat dan sudah diposisikan kembali. Nah, sudah diklik sambil ditahan tombol shift. Ini aku coba ulang ya, klik curve, tahan tombol shift, klik lingkaran. Masuk ke drawing tools format, pilih merge shapes, pilih subtract. Ini sudah di subtract dan inilah hasilnya. Coba aku tarik. Nah, rapih ya dia, ada lengkungan. Lengkungannya ini benar-benar menempel dengan si nah ini kelihatan ya, ini bagian ini menyatu dengan bagian Oreo. Nah, kenapa ini kita potong dulu, karena nanti kita akan unionkan dengan yang di depan. Supaya apa? Karena nanti di sini kita akan warnai dengan gradien kan ya, supaya mudah gradien kiri dan gradien kanan akan sama warnanya, gradiasinya. Nah, kalau kita lihat, kalau tadi kita tadi kan kita sudah subtract supaya bentuknya sudah sesuai. Sekarang bentuknya sudah sesuai. Kenapa harus di union? Karena nanti jika tidak, kita akan kesulitan ketika kita menggunakan gradiasi, karena gradiasi yang dimiliki oleh bagian belakang ini hanya bagian gelapnya, sedangkan bagian depan ini hanya bagian terangnya. Jadi kita union supaya bagian gelap dan bagian terangnya tetap ada dalam satu shape. Kita klik dulu salah satu, boleh yang depan boleh yang belakang curve-nya. Ini aku yang depan, kita tahan tombol shift, kita klik curve yang di belakang, masuk ke drawing tools format, pilih merge shapes, pilih union. Ini sudah jadi satu. Kita tarik, maaf, kita coba lagi. Nah, ini ya hasilnya. Nah, sekarang kita sudah selesai. Sampai sini kita sudah cukup jauh. Sudah ada 5 layer dari Oreo, beberapa cipratan, lingkaran, dan juga curve yang kita jadikan gabungkan dari 3 jadi 2 ya. Selanjutnya kita akan membuat mulutnya, mulut bibir gelas. Jadi selanjutnya kita sebelum mengisi, ini kan ada beberapa bagian yang harusnya diisi ya, tapi belum. Misalnya di sebelah kanan ini kan nanti akan ada lingkaran yang sebagai gelasnya. Kemudian ada bagian ini yang masih di dalam gelas tapi sudah terisi susu. Sedangkan di sini belum ada shape apapun yang menggantikan susunya. Nah, ini akan kita akan kita urus nanti. Kita akan urus dulu si gelas. Nah, gelasnya terdiri dari 2, yaitu gelasnya bagian pinggir gelas yang bening ini kan harusnya bening ya. Nah, juga bagian mulut gelas alias bagian lubangnya, bagian yang lingkarannya. Nah, kita akan membuat badan gelasnya dulu karena lebih mudah. Baru kita akan membuat bagian mulutnya. Kenapa bagian mulutnya lebih susah? Karena di sini ada bagian yang harus ditiban oleh semua shape, dan ada juga bagian yang harus meniban semuanya. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada bagian yang di belakang yang tertindih, itu juga bagian yang di depan. Nah, ini agak berantakan karena memang agak sulit ya. Kita akan coba saja, semoga bisa lebih baik dibanding sebelumnya ya. Oke, di sini kita akan buat dulu untuk badannya, kita akan menggunakan trapesium. Teman-teman bisa menggunakan trapesium, masuk ke shapes, boleh dari insert juga, kita pilih ini trapesium, atau dalam bahasa Inggris mohon maaf channelnya, trapezoid. Ya, trapezoid kita buat dulu dari bagian pinggir mulut kiri, kita tarik ke bagian kanan, dan kita tarik ke atas. Nah, kenapa kita bikinnya ke atas bukan ke bawah? Karena ini nanti akan dicerminkan. Oke, kita coba zoom out. Ini nanti akan dicerminkan. Kalau kita gambarnya ke bawah, coba ya aku buat, tapi gambarnya ke bawah. Jadi aneh kan ya? Kita nggak ngerti ini apakah sudah cocok atau belum di bagiannya nanti ketika di flip.
Jadi kita tadi tariknya ke atas bukan ke bawah. Nah, ini yang penting kita pinggir-pinggirnya sudah tepat. Kalau di sini aku lebarnya 7,65 inci ya. Nah, di sini kita pinggir-pinggirnya sudah. Ini coba kita sesuaikan lagi supaya dia lebih pas. Pinggir kanan, pinggir kirinya. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal cerminkan dari atas ke bawah. Kita nggak bakal pakai rotate. Di sini akan terlalu ribet. Misal kita pakai flip vertikal. Di sini kita akan tarik saja bagian atasnya. Bukannya kita tarik ke atas, malah kita tarik ke bawah sampai dia menjadi cermin ya. Menjadi cermin bagi dirinya sendiri. Nah, ini sudah sampai di ujung. Nah, ini sudah ujung slide ya. Kemudian karena ini terlalu curam, kita tinggal tarik bagian oren ini, titik oren, ke bagian pinggir gelasnya. Ini kan ada pinggir gelas, di sini kita tarik saja supaya gelasnya itu nggak kelihatan kayak terlalu kerucut gitu ya, terutama karena ini kan cuma kelihatan setengah. Nah, sekarang kita seperti biasa hilangkan shape fill-nya jadi no fill. Nah, bisa dilihat ini cukup presisi kanan kirinya meskipun kanannya sedikit kurang ya. Oke. Nah, ya teman-teman, mohon maaf jika dari tadi videoku bukan share screen ya, videoku agak gelap terus tiba-tiba terang gelap. Ini karena awan sedang bertiup, jadi ada saat dimana wajahku kena sinar, ada juga bagian mendungnya. Oke, kita akan lanjutkan ke mulutnya. Ini bagian sulit. Nah, mulutnya sebenarnya terdiri dari satu oval yang kemudian nantinya akan disubtract, kemudian diduplikat, kemudian di fragment. Jadi intinya terbuat dari lingkaran tentunya. Nah, kita akan buat dulu lingkaran. Teman-teman boleh ambil lingkaran dimanapun teman-teman mau, boleh dari insert, boleh dari format, atau boleh teman-teman dari home. Nah, supaya dia persis rapih dengan bagian dinding gelas yang trapesium tadi, maka di sini kita akan atur kanan kirinya supaya dia tepat. Cara mengaturnya adalah teman-teman melihat dulu, kita klik trapesiumnya, kemudian masuk ke drawing tools format, teman-teman cek lebarnya. Di sini aku lebarnya 7,52. Aku klik, kemudian Ctrl C untuk copy, atau teman-teman ingat-ingat aja berapa ukuran di teman-teman. Kemudian teman-teman klik di bagian lingkaran, ini kan sudah diklik ya lingkaran, teman-teman copy saja. Nah, ini kanan kirinya akan sama persis panjangnya. Kalau kita posisikan supaya dia sejajar. Oke, jika teman-teman sangat perfeksionis dan nggak yakin kanan kirinya ini sejajar nih, sudah sejajar. Cara mengetahuinya adalah teman-teman tarik ke kanan, kemudian tahan tombol shift, kita klik bagian trapesium, kemudian pilih align, kita pilih left. Nah, nanti dia akan persis di tengah. Nah, untuk atas bawahnya kita tinggal tarik aja ya, atau teman-teman bisa menggunakan keyboard supaya lebih aman ya. Keyboard kita tarik terus. Nah, aku sebenarnya mencari apa? Coba aku zoom ya. Nah, di sini aku ingin mempertemukan titik tengah lingkaran dengan sudut paling atas. Sampai akhirnya ya. Sudah sampai. Kemudian di sini kan dia masih terlalu kecil ya. Nah, di sini kita ingin membesarkan, tapi tidak hanya ke atas, tidak hanya ke bawah, tapi ke atas dan ke bawah. Jadi di sini kita akan tarik ke atas ataupun ke bawah sampai menyentuh mulutnya. Tapi sebelum dilepas, teman-teman tahan tombol kontrol atau CTRL. Nah, ini jadi ketika kita narik ke atas, membesarkan ke atas atau membesarkan ke bawah, atasnya juga ikut. Nah, ini misalnya aku sedang menarik ke bawah, jika aku tahan tombol kontrol ya, atasnya juga akan ikut. Nah, ini ya. Ketika besar, dia ikut besar atasnya, ketika kita kecil, dia ikut kecil. Oke, seperti ini.
menggunakan tombol kontrol ya. Jadi kontrol itu punya banyak fungsi. Dia bisa untuk ngeklik, dia bisa untuk duplikat copy ya, dia bisa untuk paste, dia bisa untuk membuat lingkaran yang sempurna, maksudnya atas bawahnya ditarik sekaligus. Jadi kontrol dan shift ini sebenarnya adalah tombol yang secara tidak disadari sangat banyak fungsinya. Nah, di sini sebelum kita membuat pinggir yang rumit ini, kita akan hilangkan dulu bagian trapesiumnya. Trapesiumnya akan kita potong dengan lingkaran. Nah, cara potongnya kita duplikat dulu lingkarannya. Ini mohon maaf jika teman-teman nggak kelihatan karena ini banyak sekali garis berseliweran. Ini aku sedang mengklik lingkaran ya teman-teman. Kemudian Ctrl D seperti biasa untuk duplikat. Ini aku akan tarik lagi ke kanan bawah. Kemudian tahan tombol shift, kita klik lingkaran aslinya, pilih align left, pilih align top. Nah, jadi dia sudah kembali ke tempat asalnya. Kemudian kita klik trapesiumnya, kemudian tahan tombol shift, kita klik lingkaran duplikatnya, kemudian masuk ke drawing tools format, kita akan pilih merge shapes, pilih subtract. Hasilnya akan seperti ini. Oke, sudah rapi. Ini lingkaran yang sudah diduplikat yang masih ada karena tadi kita duplikat. Selanjutnya kita ingin hilangkan bagian tengahnya. Kenapa kita ingin hilangkan bagian tengahnya? Karena supaya dia hanya menutupi bagian depannya, hanya untuk membingkai ya. Karena kita tidak ingin kita tidak ingin semua liquid shape maupun Oreo ini terlihat di depan maupun di belakang. Kita ingin dia ada di tengah, jadi kita harus bolongin dulu tengahnya. Nah, di sini aku akan duplikat Ctrl D. Kemudian aku tinggal posisikan di tengah. Ini nggak ada perhitungan ataupun pakai line segala macam. Teman-teman tinggal besar kecilkan, mengikuti pinggirannya. Ini supaya terlihat jelas, aku akan coba ganti warnanya ya. Jadi ada lingkaran biru, ada lingkaran kuning. Ini lingkaran kuning, ukurannya pastinya lebih kecil. Nah, jika teman-teman nggak sesuai dengan foto, tidak masalah. Karena di sini target kita bukan hanya meniru, tapi membuat ini mudah. Juga membuat ini dengan supaya bagus ya, karena kalau kita menirukan plug banget menggunakan tools yang seadanya di PowerPoint, maka hasilnya juga bakal pas-pasan. Oke, di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan subtract dari lingkaran besar dengan lingkaran kecil. Nah, sebelumnya di workshop aku sudah pernah bilang subtract itu adalah bahasa Inggris dari mengurangkan. Jadi ketika kita mengurangkan yang besar dengan yang kecil, kalau di sini kan mengurangkan yang besar di luar dengan yang kecil di dalam, maka kelihatannya akan seperti lingkaran, kemudian tengahnya bolong kayak donat. Kita coba saja ya. Pertama kita klik lingkaran besar dan lingkaran biru, kemudian tahan tombol shift, kita klik lingkaran kuning, lingkaran yang kecil. Jadi dua-duanya sudah diklik dengan urutan belakang, kemudian depan, besar, kemudian kecil. Masuk ke drawing tools format, pilih merge shapes, kita pilih subtract. Nah, hasilnya kok kayaknya cuma berubah warna doang kak, yang tadi warnanya kuning jadi warna biru. Aslinya ini sudah jadi satu ya. Coba aku bawa. Nah, ini sudah seperti cincin ya, atau gelang. Ini adalah shape yang ingin kita tadi bikin. Nah, selanjutnya adalah yang lebih rumit lagi. Kita harus membelah ini menjadi dua. Kenapa kita belah ini jadi dua? Karena nanti akan ada bagian belakang yang akan ditiban, juga bagian depan yang tidak akan ditiban. Bagian yang ditiban kenapa? Supaya dia nanti bakal gak perlu kita subtract, dia bakal langsung ditiban oleh liquid shape, langsung ditiban oleh Oreo, juga dengan susu yang di sebelah kiri ya. Nah, di sini kita akan menggunakan fragment. Kita belum pernah menggunakan fragment, kali ini kita akan menggunakan fragment. Gimana caranya? Pertama kita akan buat dulu
tools untuk menggunakan fragment. Nah, seperti yang teman-teman ingat, merge shapes itu hanya berfungsi jika ada 2 atau lebih objek. Jadi kalau kita ngeklik langsung sekarang lingkarannya, dia tidak akan berfungsi. Di sini aku akan buat dulu objek keduanya, yaitu sebuah persegi panjang. Di sini persegi panjangnya aku buat sampai menyentuh tengah lingkaran. Ini kan lingkaran ya, tengahnya. Nah, persis di tengah ada sebuah apa ini namanya, persegi panjang. Jadi persegi panjangnya menutupi setengahnya, boleh bagian atas, boleh bagian bawah. Nah, kemudian kita tahan tombol shift. Sebentar, kita klik dulu lingkarannya, kemudian tahan tombol shift, kita klik persegi panjang, pilih merge shapes, kita pilih fragment. Sekarang ada makin banyak shape kak, makin bingung. Oke, di sini ada berapa shape, kita hitung dulu. Sepertinya ada berapa nih, aku juga nggak tahu. Oke, di sini kita akan coba hapus-hapus dulu aja ya. Nah, di sini pertama aku akan klik persegi panjangnya, kita hapus. Kemudian ada bagian di dalam. Sebentar, apakah benar ini? Sebentar, aku sedang ini ya teman-teman, sedang oke benar. Ya, benar. Ya, di sini ada 3 yang ingin kita hapus. Pertama persegi panjangnya, ini yang di luar, kita backspace atau delete terserah. Kemudian kita klik. Nah, nanti akan ada setengah lingkaran di bagian dalam. Ini ya, setengah lingkaran di bagian dalam. Kita hapus. Kemudian ini ada setengah lingkaran bagian dalam, tapi ini bagian bawahnya. Kita hapus juga. Nah, yang tersisa nanti akan ada si cincinnya tadi, tapi kali ini dia sudah dibelah 2. Nah ya, ada belah 2 ini jadi ada 2 sekarang. Nah, sekarang nanti ketika kita warnai bagian belakangnya, bisa ada di belakang, bagian depannya akan bisa tetap di depan. Nah, satu-satunya detail yang terakhir adalah kita harus mengisi bagian dalamnya. Tadi kita sempat terlewat ya, memang tadi sengaja dilewati karena ini bagian paling mudah. Tinggal buat dengan lingkaran, kita buat sebuah lingkaran menjulang dari kiri sampai kanan, menutupi semua lubang. Seperti ini. Nah, ini nanti akan di paling belakang. Nah, ini sudah selesai semua objeknya. Jadi terakhir kali aku menambahkan sebuah oval lagi. Oval kuningnya, nanti ini akan diisi untuk bagian tengah, tapi akan ditiban oleh semua ring alias semua cincinnya. Ini kita akan langsung melanjutkan ke bagian pewarnai. Nah, ini aku juga harus ingat-ingat nih, aku harus buka dokumen lama, dokumen sebelumnya ini yang ilustrasi sebelumnya ya, karena aku di sini ada banyak sekali warna yang mirip. Dan aku kurang ingat ini ada dipakainya untuk yang mana aja. Oke, mohon maaf jika ada background, ini dari rumah sebelah. Oke, nah pertama-tama kita akan masuk ke bagian tengah. Nah, bagian tengah di sini adalah bagian yang paling gelap. Jadi harusnya bagian tengah itu adalah bagian yang sebentar. Kalau kita brightness-nya kita naikin biar kelihatan jelas kayak ini ya. Bagian tengah adalah bagian kedua. Jadi kita akan warnai bagian tengah ini, bagian lingkaran Oreo yang kecil dengan kedua. Nah, jadi urutannya kita mewarnai sesuai dengan urutan kita membuat shape, yaitu kita akan mulai dengan Oreo, 5 layer Oreo, kemudian masuk ke liquid shape, kemudian baru ke gelas. Nah, di sini kita akan mulai dengan Oreo yang paling atas, layer paling atas. Ini akan diwarnai dengan warna yang kedua. Nah, kita hilangkan dulu floating. Oke, kita tampilkan notes ya. Di sini aku kalau mulai untuk ke proses mewarnai, selalu aku tampilkan notes. Oke, kita klik dulu lingkarannya.
kemudian masuk ke format, masuk ke shape fill. Teman-teman boleh pakai eyedropper yang kedua, atau bagi teman-teman yang pakai morphle color pakai hexcode juga nggak apa-apa. Hexcode-nya adalah 1D 1D 120C 1D 120C. Ini sama ya guys, ilustrasi yang paperback ini ngambil colornya pakai pick color sebelumnya, bukan pakai template warna. Kita klik OK. Oh ya, aku lupa menunjukkan bagi yang RGB, mohon maaf. Ini RGB-nya 29, 18, 12. Silakan di pause. Oke. Setelah diwarnai seperti ini, aku akan hilangkan outline-nya nanti. Kita akan lanjutkan ke bagian kedua. Bagian kedua ini akan menggunakan warna pertama ya teman-teman. Oke. Warna pertama, shape fill, morphle color, custom. Warna pertama adalah 291 F1D atau dalam RGB dia adalah 413129. Silakan di pause, aku klik OK. Nah, tiba-tiba langsung mulai berantakan ya, seperti sebelumnya akan langsung mulai berantakan. Ini kita langsung klik saja send backward. Nah, sudah rapi kembali, bagian yang kecilnya muncul ya ke atas. Selanjutnya ini untuk ini akan semakin banyak shape-nya. Jadi aku di sini menyarankan teman-teman untuk kali ini saja dihilangkan aja langsung shape outline-nya, supaya kita tahu mana yang sudah diwarnain, mana yang belum. Nah, ini sudah diwarnai nih juga. Kita akan lanjutkan dengan filling-nya alias krimnya. Kita coba cek krimnya ya, ini warna putih murni ini kayaknya. Kita coba cek ya. Coba cek apakah ini benar putih murni. Oh, putih yang kedua. Nah, ini F2 teman-teman boleh pakai F2 atau jika teman-teman ingin langsung mudah, ini sama aja ya, kanan sama atas sama aja. Shape fill di sini juga ada, solid fill. Kita pakai F2 ini ya. Kalau di palet warna dia ada di bagian F alias bagian putih, dia yang kedua. Nah, ini sudah mulai berantakan, kita send backward lagi. Send backwardnya berarti 2 kali, kita hilangkan shape outline-nya. Nah, selanjutnya ini bagian yang bagian dalam, kita coba cek ini warnanya apa teman-teman. Oke, berdasarkan penglihatanku ini sepertinya warna yang pertama kita pakai ya, warna kedua 2E422. Oke, coba cek ya. Oke, sebentar, aku ingin cek lagi apakah benar tadi aku ngeliatnya. Oke, morphle color. Oke, aku sudah menemukan jawaban teman-teman. Nah, mohon maaf nih agak seliuran karena memang aku nggak menomori setiap ininya untuk dipakainya di mana. Jadi yang bagian kecilnya, yang bagian tipis, ini bagian datar, akan menggunakan palet warna keempat. Kemudian bagian yang gedenya, bagian paling bawah, akan menggunakan palet warna yang pertama. Oke, kita mulai dengan yang tipis, yang nanti akan jadi bagian datarnya. Kita klik lingkarannya, kemudian masuk ke solid fill. Teman-teman juga boleh dari atas. Di sini kita akan menggunakan warna keempat ya. Warna keempat, teman-teman boleh pakai dropper, boleh juga pakai more color. Untuk more color, teman-teman hexcode-nya bisa lihat yang keempat adalah 2E242. Ya, untuk RGB silakan di pause 463634. Oke, kita klik OK. Nah, ini seperti warna mirip dengan warna yang pertama ya, tapi beda sedikit sebenarnya. Kita langsung send backward lagi.
supaya dia ketutupan tim juga. Kemudian kita hilangkan shape outline-nya supaya terlihat. Nah, ini tinggal yang terakhir kita akan menggunakan warna pertama. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan recent color, boleh cari aja warna pertama yang warnanya coklat. Enggak, ini warna kedua, mohon maaf. Berarti warna yang bentar. Oke, kalau bingung langsung aja ketik lagi ya. 291F1D. 291F1D. Atau jika teman-teman ingin eyedropper, ini yang paling atas. Oke, ini sudah betul warnanya ya. Kita send backward saja terus. Oke, sepertinya sini sudah benar. Ya, sudah benarnya sudah ada perbedaan warna. Oke teman-teman, ini sudah selesai untuk karyonya. Kita akan lanjutkan dengan lingkaran. Nah, pertama-tama untuk lingkarannya bisa dilihat semuanya warnanya putih ya. Nah, semuanya warnanya putih, nggak terlalu banyak gradiennya, jadi kita akan pakai solid fill saja. Nah, untuk solid fill-nya kita akan pakai yang kedua. Sebentar, pakai yang ini ya, yang pertama. Oke, kita klik dulu, kemudian shape fill-nya kita pilih solid fill. Ini pakai F2 alias white background darker 5%. Ini bagian kedua ya dari tim putih. Ini juga tinggal kita ikutin saja shape fill-nya yang pakai ini, yang kecil juga pakai ini. Dan kita hilangkan, ini juga kita hilangkan shape outline-nya. Ya, ketika kita hilangkan shape outline-nya berarti kita mengambil resiko ini sudah mulai tidak terlihat ya. Nah, karena itu background-nya bisa teman-teman ganti warnanya menggunakan warna yang lebih gelap. Kita klik kanan, kemudian format background, maka akan muncul di kanan seperti ini. Kemudian pilih color, boleh teman-teman cari warna yang sedikit gelap. Oke. Nah, ini kan sudah lebih jelas ya untuk warnanya di sini. Nah, jelas. Oke. Selanjutnya kita akan mulai ke gradien. Nah, aku akan cek dulu gradiennya, pencampuran warna antara apa dan apa. Oke. F1 F dengan kita cek wall color. Oke. Sudah dapat. Nah, kita klik dulu, ini bagian kiri ya, bagian kiri. Nah, kemudian kita pilih gradient fill. Nah, ini sebenarnya udah langsung ya, aku tadi karena nggak sengaja klik yang tadi, dia langsung nggak sengaja ke copy. Oke, supaya adil aku akan bikin yang kemarin aja supaya adil ya, biar kelihatan jelas. Oke, kita klik ini. Pakai gradient. Oke, ini dia gradient. Oke. Nah, ini kan sudah lebih adil ya. Oke, warnanya di sini akan ada dua stopan ya seperti biasa. Jika ada stopan tambahan ketiga dan keempat atau apapun itu di tengah, tarik saja ke atas atau tarik ke bawah juga nggak apa-apa. Nah, untuk warna yang sebelah kiri kita akan menggunakan putih murni. Ini palet warna yang 1, 2, 3, 4, 5. F dalam kurung putih. Ini putih murni ya, putih susu. Nggak tahu ini putih susu atau putih apa, pokoknya ini putih yang benar-benar putih. Kemudian yang sebelah kanan kita akan menggunakan warna kedua ini, alias warna ke-6 ya, ini warna ke-6 BEB CBC. Kita coba more colors. Bagi yang pakai dropper boleh warna abu-abu yang lebih muda. Bagi yang pakai hex code ya BEB CBC. BEB CBC. RGB-nya silakan di pause. Kita klik OK. Nah, kemudian ini sudah selesai. Tapi kok warnanya kayak belum beneran kayak kelihatan 3D-nya ya. Nah, ini kita akan akali dengan stopannya kita dekatkan. Jadi kita tarik stopan yang kiri sedikit ke tengah, kemudian stopan yang kanan juga ke tengah. Jadi dia menambahkan lingkungan ya. Oke, menurutku ini sudah cukup.
ini akan aku hilangkan. Untuk line-nya kita jadikan no line. Nah, kemudian ini kita tinggal taruh dia di belakangnya. Send backward sampai dia ada di belakang Oreo ya. Pastikan dia benar-benar di belakang sampai bagian paling belakang Oreo. Oke, sudah benar. Nah, ini karena kita sudah ada gradiennya dari sini, ketika kita klik gradien, dia akan langsung mengikuti, nggak usah susah-susah tadi. Nah, kita hilangkan juga ini untuk line-nya, jadikan no line. Nah, ini nggak usah di send backward ya teman-teman. Kenapa? Karena tadi ini sudah kita potong. Kalau kita send backward nanti sia-sia semua tadi kita. Nah, tidak, ini tetap di bring forward. Oke, kita lanjut ke bagian gelas. Bagian gelasnya kita nggak bakal bikin ini nggak bakal bikin ini transparan. Kita akan langsung beri warna. Warnanya juga menggunakan gradien yang sama, teman-teman. Jadi teman-teman beri gradien. Untuk gradiennya akan berubah ya, ini dan sedikit berbeda. Coba cek. Oke. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat bagian kanannya lebih gelap, terus bagian kirinya dia lebih terang. Teman-teman bisa adjust sendiri menggunakan gradient stopnya ya. Oke, menurutku ini sudah pas. Kita coba cek dia apakah ada line. Oke, line-nya ada teman-teman ternyata. Nah, di sini kita akan menggunakan warna terakhir ini untuk line-nya untuk pinggiran, juga untuk nanti bagian atas bibir. Nah, aslinya ini ada warna kayak warna biru kaca begitu, tapi kita tidak akan menirunya karena ini kan ilustrasi, jadi nggak harus persis sama. Nah, jadi di sini kita untuk line kita pilih solid line, boleh menggunakan eyedropper. Bagi yang menggunakan more color hex code, dia adalah hex code ke-7, AFA BAB. RGB-nya 175, 171, 171. Klik OK. Ini sudah ada ya, pinggirannya tipis, nggak perlu kita besarkan. Kemudian kita akan lanjut ke mulutnya, atas dan bawah. Nah, untuk ini kita akan hilangkan no line, kemudian solid fill-nya kita akan menggunakan warna terakhir tadi. Nah, ini bagian belakangnya barusan aku warnain, kelihatan ya dia kenapa kita pisahkan. Di sini kita akan masuk ke dalam format, kita send backward terus sampai dia ditutupi oleh semuanya. Oke, sepertinya sudah cukup. Kemudian yang ini kita tinggal berikan warna, shape-nya kita hilangkan. Oke, warnanya salah ternyata. Iya, ini nggak perlu di send backward ya, ini sudah benar. Nah, di sini aku akan hilangkan, jangan dihapus, kita ini saja ya, kita untuk bagian belakangnya ini foto nanti kita akan tangani supaya nanti kita bisa melihat. Oke, terakhir kita tinggal mengisi. Oh, ada yang kelewatan ternyata teman-teman, ada si lingkaran kecil ini lingkarannya akan menggunakan warna F2 ya, solid fill. Kita klik yang F2 alias ini putih, timnya putih tapi yang paling atas ini ya, sesuai dengan yang lain. Nah, sekarang ini ini jangan lupa shape outline-nya jadikan no line. Nah, terakhir ini bagian dalamnya nanti kita akan isi dengan gradient fill. Kemudian kita send backward. Send backwardnya ini kita bisa klik langsung send to back, terus baru kita bring forward. Kenapa? Karena ini dia ada di paling belakang, benar-benar belakang. Oke, apakah dia ada di sana? Ya, ini sudah sebenarnya. Nah, karena ini nggak kelihatan ada duanya, jadi kita bisa atur kembali gradiennya pojok ke pojok, atau teman-teman bisa dekatkan sedikit ininya
supaya ini juga kelihatan ya kalau sini ada 2. Oke, ini sudah selesai semua teman-teman. Kita tinggal ingin mencoba melihat hasil tanpa belakang ya. Kita hapus saja boleh, atau teman-teman juga bisa klik kanan, atau teman-teman bisa masuk ke picture tools, selection pen. Nah ini kita tutup matanya kayak biasa. Nah ini baru kita bisa adjust. Saya ada yang berpindah tempat, misalnya ini ada yang berpindah tempat nih sepertinya. Yap, semuanya selesai teman-teman. Oke, ada yang berubah lagi ya dia. Kanan kiri nggak pas. Oke, selesai. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Kurang lebih akan seperti ini. Nah, tiba-tiba ada yang berubah. Ya. Grup. Nah, selesai teman-teman. Ini adalah hasil ilustrasi kita yang keempat. Ribet, nggak terlalu berkualitas ya. Misalnya menurut teman-teman nggak berkualitas nih, banyak yang kayak terlalu flat, nggak masalah karena kita masih belajar semuanya. Ini adalah hasil ilustrasi kita menggunakan PowerPoint. Nah, nantinya teman-teman juga bisa membuat ilustrasi yang bahkan lebih advance. Misalnya teman-teman mau foto di sekitar barang teman-teman, misalnya ada jam, teman-teman foto kemudian teman-teman ikutin. Kalau teman-teman nanti mau nyoba bikin ilustrasi berdasarkan muka orang, nggak masalah, silakan. Nanti tekniknya silakan dikembangkan. Oke teman-teman, silakan nanti jika ada pertanyaan mengenai ilustrasi atau mengenai tutorial ini, silakan japri ke aku. Yang nomornya pastinya tahu ya, ada yang di grup. Kemudian di sini aku akan memberikan tutorial terakhirku, yaitu tutorial men-save as. Teman-teman mungkin ada yang sudah tahu karena kemarin ikut, atau ada juga yang belum tahu mungkin. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, di sini kita akan coba save as. Bentar, ini ada yang sedikit yang belum berantakan. Oke, sudah lebih rapi. Oke, cara save as-nya. Oh iya, sebentar. Sebelum kita save as, aku ingin teman-teman tahu kenapa kita sini akan save as, supaya kita nanti bisa digunakan di aplikasi lain. Misalnya mau di Canva bisa diupload, atau teman-teman mau gunakan di Adobe, atau mau dikirim ke WhatsApp juga bisa, karena sudah kita save nanti sebagai foto. Nah, cara nge-save-nya kita akan coba. Pertama-tama teman-teman juga bisa menggunakan save as di sini, tapi ini akan men-save seluruh slide, jadi akan terlihat semua objek lain, terlihat juga backgroundnya. Di sini kita ingin mencoba men-save hanya gambarnya, hanya ilustrasi, hanya mockup-nya saja. Nah, kita akan coba dengan si paperback. Ini sudah di grup sebelumnya, silakan teman-teman ilustrasi yang ingin teman-teman save as, teman-teman grup dulu. Ini sudah di grup, kita akan grup juga. Ini juga bisa grup, teman-teman bisa grup dengan Ctrl G, Ctrl gajah, atau teman-teman boleh menggunakan drawing tools, kemudian grup, pilih grup. Nah, kemudian nanti teman-teman setelah di grup, kita klik kanan, kita akan ada save as picture. Dan nanti teman-teman akan menemukan ini jadinya PNG ya. Teman-teman tinggal ganti namanya, nama filenya, kemudian teman-teman bisa langsung save. Outputnya juga bisa diganti, misalnya teman-teman pengen nih, akan diganti jadi namaku. Kita bio. Oke, kita sudah ada. Nah, ini outputnya udah ada namaku nih. Oke, teman-teman bisa langsung save teman-teman. Kemudian nanti ketika teman-teman browse di folder pasti ketemu. Oke, itu aja tutorial dariku. Misalnya teman-teman nonton ini sebelum dan teman-teman belum upload
karyanya ke aku ingetin aja langsung di video tutorial ini, silahkan langsung upload karyanya ke aku supaya teman-teman bisa langsung dapat sertifikat. Oke, itu aja teman-teman, 4 tutorial dariku. Teman-teman bisa nonton tutorial lain dari link yang sudah dikasih di grup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop recording. Assalamualaikum.